tuh MBG. Ya. MBG kebanyakan apa, Bro? Makan bergizi. balance. Balance bro, karena gizinya itu balance kalau kita lihat ya. Tapi Kalau- itu kan menurut yang buat ya, menurut yang buat. Tapi kalau menurut kalian tuh yang balance seperti apa? Makanan bergizi itu kayak gimana menurut kalian? Makanan bergizi, makanan balance lah ya. Makanan balance itu harusnya kalau habis makan nggak ke rumah sakit, itu sih poinnya sih. Balance, ya itu balance berarti nggak basi lah. Kalau ke rumah sakit berarti dia Sedang sehat. enggak jenguk orang. Jenguk orang itu lagi ya. Orang bro. Nah, Oh iya. kalau buat gua makanan bergizi itu yang penting adalah memenuhi kebutuhan makronutrien sama mikronutrien dari orang relatif terhadap berat badannya. Karena standar kita kan 2000 kalori kan ya. Harus penuhi protein, lemak sama Tunggu, karbohidrat berat badan. hariannya. Buat badan. Body shaming bro. Hah? Wah, Body shaming. body shaming betul. Waduh, shaming ya guys. Gua cuma masalahnya body shaming doang guys. Waduh. Body yang lain gue. Terus jadinya, jadi maksudnya sesuai takaran itu ada sesuai itunya, sesuai berat badannya juga. Iya, Atau karena sesuai berat badan sesuai takaran juga. Iya, karena setahu gue tuh anjuran protein harian itu minimal 0,8 dikali berat badan per masing-masing orang itu per hari. Jadi misalnya berat badan gue misalnya 75, habis itu dikali 0,8, nah itu kebutuhan gue harian. Nah kalau buat anak yang lebih muda pun menyesuaikan. Dan juga karbohidrat sama karbohidrat sama juga lemaknya. Selain itu juga pasti ada vitaminnya A, D, E, K, B12. Habis itu nanti juga ada kebutuhan zat besinya juga, mineralnya gitu loh. Jadi itu semua tuh untuk satu piring itu harus dipikirin supaya mereka itu tumbuh kembangnya juga lebih optimal dong. Otomatis jangan cuma bergantung sama susu aja, tapi sesuai nasi. Ya gitu maksud gua. Ya, tapi- Itu harus dipertimbangin. Ya tapi Oke, Prof. Oke, Prof. Iya berarti itu Gimana tuh maksudnya itu? kan bergizi ya. Iya. Bergizi itu M sama B-nya minyak babi. Waduh. Enggak makan bergizi enggak lah. Soalnya kemarin gue lihat itu ada berita katanya MBG-nya itu mengandung itu minyak babi ditaruh di itunya apa? Tray plate-nya. Di train-nya? Di tray-nya. Iya. Jadi Kok bisa? Gua nggak tahu ya, tapi katanya itu kata berita nih, bukan kata gua ya, kata berita ya. Itu kata berita. Kata berita itu katanya yang jual itu yang jadi produsennya itu adalah dari Cina. Dari Cina. Iya, dari Cina. Dari Cina, tapi ada tulisan SNI di situ katanya. Mungkin S-nya itu Shanghai kali. Ya Allah. S-nya Shenzhen. N-nya ni hao ma. N-nya ni hao ma, bro. Udah gak ngerti lagi. Nih how mama nih. Gue udah kayak tutup mata aja sama buatan Cina tapi SNI udah begini aja gue. Nah, Pusing dah. terus jadinya gimana solusi untuk MBG ini menurut kalian? Kalau menurut gue sih solusinya adalah mending tukang-tukang ketoprak dikumpulin di depan sekolah. Itu masak buat dia kan ngulek lama tuh kan ya. Jadi selama mereka belajar dia ngulek gitu kan, ngulek terus-terusan. Jadi lihat deh kalau ketoprak kosong posisinya bihun, toge, apalagi telur sama apa sih ketupat sama bubuk kacang itu sudah memenuhi gizi orang-orang di situ. Anak-anak kecil makan ketoprak sehat bro. Tapi sejujurnya ya itu dananya tuh udah besar banget tuh diambil dari pajak kita tuh. Bener-bener berasa sih. Ya kalau besar gitu harusnya mereka ke KFC. Masa nggak boleh bawa merek dong. Oh iya nggak boleh. Ke Ntar McD. disensor ya, disensor. Ntar disensor ya. Sensor. Maksudnya fried chicken. Oke. Maksudnya mereka oke, kalau dana oke. besar masuk ke fried chicken aja harusnya. Stand fried chicken itu dibeli lah gitu lah. Memperdayakan UMKM. Oke. Tapi lu udah lihat kan apa makanan apa aja di MBG? Lu mau nggak coba MBG? Kalau lu lihat deh, coba kita balik ke SD ke SMP kita. Lu mau nggak kalau dapat program dari program dari presiden terbaik lah ya, terbagus, terbaru, the newest update. Kalau gue cuma mau dengan catatan bahwa quality control dari masa simpan dari masing-masing komponen makanannya itu baik, dan juga takaran dari bumbu sampai ke takaran gizinya itu memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya memang standar ini tidak dipenuhi, apalagi level ke quality control di mana amit-amit sampai melewati masa kadaluarsanya gitu ya, kayaknya enggak ya. Gue mau. Lu cobain dulu. Kalau lo cobain terus anda nggak kenapa-napa, saya mau cobain nanti.
Aduh. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kalau nggak kenapa-napa ya. Kalau gua kenapa-napa, Kalau kenapa-napa ya. ya Ya udah. udah ya. Kalau kenapa-napa ya B-nya ganti, Oh iya, B-nya ganti. Enggak, G-nya ganti. G-nya ganti. Iya, B-nya Berat, bukan. B-nya Bermanfaat. bermanfaat. G-nya gratis, tetap gratis. Karena- Bermanfaat gratis. Iya. Jadi- Karena kalau menurut saya MBG ini ya, itu salah satu program yang sangat-sangat mensejahterakan masyarakat, bro. Memanfaatkan stand-stand di sekitar itu, catering. Itu sangat-sangat menonjak perekonomian masyarakat, menaikkan pendapatan mereka juga. Harusnya. Harusnya. Memang Emang kenapa di lapangan? Emang ada apaan? Ya soalnya kan mereka nggak ngambil dari kantin-kantin di situ. Oh, enggak ya? Emang proses bayar mereka apa nggak upfront dulu, ada 50%, abis itu setelahnya itu langsung dibayar full setelah delivery selesai? Wah, kalau yang gue denger sih ya kayak pemerintah biasa lah. Bahkan sedikit pun nggak untuk nge-cover biaya operasional sama masaknya dan bahan bakunya. Seperti biasa, pemerintah biasa. Dalam cara pembayaran selalu sama. Kita ngerjain kelar baru belakangan. Kalau Oke. menurut gue imigrasi lanjutin. Menurut lu harus lanjutin. Menurut lu lanjut gak? Lanjut dengan catatan ke depannya quality controlnya lebih diteliti lagi. Oke. Jadi hidup MBG. Hidup MBG. Makanan Bergizi. Ganti segmen. Audio Jungle.